Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali pada pembelajaran seni rupa. Pada minggu lalu kita sudah membuat gambar elips. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembakaran keramik. Tujuan pembelajaran hari ini, Bapak berharap siswa mampu memahami pembakaran keramik serta jenis-jenis tungku pembakaran keramik. Pembakaran keramik. Tahap akhir dari proses membuat gerabah adalah pembakaran. Membakar benda yang terbuat dari tanah liat tidaklah mudah. Untuk melakukan kegiatan ini dibutuhkan teknik dan media yang tepat. Nah, hal ini dilakukan pada keramik atau gerabah yang telah dibuat supaya tidak mengalami keretakan atau bahkan pecah pada saat pembakaran. Pembakaran keramik dilakukan setelah keramik tersebut kering. Nah, bagaimana cara pengeringannya? Yaitu cukup sederhana, cukup disimpan di atas rak terbuka dan diangin-anginkan sehingga keramik tersebut secara rata kering. Nah, setelah keramik tersebut benar-benar kering, maka barulah dilakukan kegiatan pembakaran secara langsung ataupun menggunakan alat lain berupa tungku ataupun oven. Pada umumnya, pembakaran keramik dikenal dengan istilah bakar biskuit untuk jenis keramik terakota, atau bakar sederhana dan bakar glasir untuk keramik berglasir. Berdasarkan suhu pembakarannya, gerabah ataupun keramik digolongkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu earthenware, yaitu jenis keramik yang memiliki suhu matang antara 900 sampai 1100 derajat Celcius. Nah, untuk daya serap airnya, keramik jenis earthenware memiliki daya serap 5 sampai 10%. Yang kedua, stoneware, yaitu keramik yang memiliki suhu matang sekitar 1200 derajat Celcius. Nah, untuk daya serap air pada jenis keramik stoneware memiliki daya serap antara 2 sampai 5% dan memiliki kekerasan seperti halnya batu. Yang ketiga yaitu porcelain. Nah, porcelain ini jenis keramik yang memiliki suhu matang sekitar 1260 derajat Celcius dan memiliki daya serap air 0 hingga 1%. Bahan ini banyak digunakan untuk bahan industri bangunan, mengingat kekerasan dan kestabilannya. Nah, demikianlah ketiga jenis gerabah jika digolongkan dari suhu bakar masing-masing. Yang pertama, earthenware, suhu matang antara 900 sampai 1100 derajat Celcius. Kemudian stoneware, suhu matang sekitar 1200 derajat Celcius. Dan yang ketiga, porcelain, suhu bakar sekitar 1260 derajat Celcius. Nah, untuk proses pembakaran ini tentu digunakan alat supaya mencapai masing-masing suhu tersebut. Nah, alat yang digunakan untuk pembakaran keramik dikenal dengan istilah tungku. Nah, berikut ini macam-macam tungku pembakaran keramik menurut bahan bakarnya. Nah, yang pertama, bahan bakar listrik. Tungku ini menggunakan bahan bakar listrik. Panas yang dihasilkan oleh tungku ini bisa diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan benda yang dibakar. Yang kedua, dengan bahan bakar minyak tanah. Pada tungku bahan bakar minyak tanah biasanya terdapat selang yang menghubungkan bagian pembakaran dengan minyak tanah. Tungku ini biasanya digunakan untuk membakar keramik berjenis stoneware. Yang ketiga, bahan bakar sekam, jerami, dan bambu. Nah, bahan bakar ini digunakan untuk pembuatan atau pembakaran keramik yang dikenal dengan tungku ladang. Tungku ladang ini merupakan tungku tradisional yang selalu dipakai dalam pembuatan gerabah dengan mutu rendah dan dalam jumlah yang banyak. Cara pembuatannya
Biasanya menggali lubang terlebih dahulu, kemudian keramik ditimbun dengan sekam lalu dibakar. Nah, hasil yang didapatkan terkadang keramik itu terlihat seperti gosong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat hasil pembakaran dengan tungku ladang ini, contohnya kendi, genteng bermutu rendah, kemudian batu bata merah. Nah, yang keempat yaitu bahan bakar gas. Nah, tungku dengan bahan bakar gas mirip dengan tungku listrik, hanya bahan bakar yang digunakan menggunakan gas. Sumber panas yang dihasilkan dari tabung gas yang akan dialirkan pada logam penampang. Hasilnya sangat bagus dan tekanannya sangat tinggi. Tungku ini dapat dipakai untuk membuat gerabah ataupun keramik dengan mutu tinggi, bahkan keramik glasir. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini yang membahas tentang pembakaran keramik, yaitu meliputi suhu bakar, kemudian tungku yang digunakan dalam pembakaran keramik. Nah, sebagai rangkuman pembelajaran kita hari ini, berdasarkan suhu bakarnya, gerabah dan keramik digolongkan menjadi 3 macam, yaitu earthenware, stoneware, dan porcelain. Macam-macam tungku pembakaran keramik menurut bahan bakarnya adalah tungku dengan bahan bakar listrik, tungku dengan bahan bakar minyak tanah, tungku ladang dengan bahan bakar sekam, jerami, dan bambu, dan yang terakhir yaitu tungku dengan bahan bakar gas. Nah, jadi anak-anak, untuk tugas kita di rumah, anak-anak silakan buka buku halaman 51, yaitu pelatihan pelajaran 3 bagian A. Jadi anak-anak jangan lupa dikerjakan di buku latihannya, dan ingat, bagi anak-anak yang memilih PJJ harus mengirimkan tugasnya dalam waktu yang sudah ditentukan. Sementara siswa yang konsultasi mengumpulkan tugasnya di jadwal konsultasi berikutnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak persiapkan diri untuk penilaian formatif minggu depan. Untuk tugas hari ini silakan dibuka halaman 51 pelatihan pelajaran 3 bagian A. Tuliskan soal serta jawaban yang benar. Nah, siswa yang PJJ murni kirimkan tugasnya di Discord, dan siswa yang konsultasi kumpulkan di jadwal konsultasi berikutnya. Selamat berkarya dan tetap semangat.